pertumbuhan usaha-usaha mikro kecil yang sebelumnya informal menjadi formal. Ya, ini tercatat dengan apa? Dengan nomor induk berusaha. Nah, saat ini nomor induk berusaha jumlahnya sudah lebih dari 10 juta dalam 3 tahun. Sebelumnya apakah sudah ada OSS? Tidak ada. Tapi dalam periode yang sama, 3 tahun, 2018 sampai 2021, NIB nomor induk berusaha hanya sekitar 4 juta. Jadi artinya ada kenaikan sekitar 2,5 kali lipat. Apa maknanya? Berarti pelaku usaha yang selama ini sebelumnya informal berubah menjadi formal. Nah, kalau mereka berubah formal, tujuannya bukan sekadar mendapatkan NIB, tapi apa yang mereka lakukan selanjutnya setelah memiliki NIB. Misalnya, kalau mereka mau mengakses kue kan mereka butuh NIB. Nah, dari sisi inilah kemudian maka pelaku usaha di kelas menengah ini, mereka adalah penopang kita untuk kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi pemerintah selalu menyampaikan bahwa lapangan pekerjaan kan tidak bisa ya diserap oleh PNS, diserap oleh BUMN, TNI, Polri, tetapi juga butuh para pelaku usaha baik besar, menengah, kecil dan mikro. Nah, saat ini memang betul ada tantangan di depan mata kita yang harus kita jaga. Jadi penurunan kelas menengah ini kita bisa memotretnya terutama dari sisi kemampuan daya belinya. Padahal dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini paling besar ditopangnya oleh belanja, ya, oleh belanja masyarakat, oleh belanja rumah tangganya. Jadi memang ini sebuah kondisi yang harus sama-sama disupport. Kalau misalnya kita mendengar kalimat bahwa kita harus lebih menguatkan belanja dari masyarakat agar kemudian ekonomi berputar. Tetapi di sisi lain ada juga upaya untuk mengerem sejumlah belanja. Nah, belanja yang tidak bisa direm adalah belanja pangan. Nah, jadi harapannya kita semua dalam kondisi yang saat ini sebetulnya kita harus objektif juga sekali lagi bahwa ada data-data yang menunjukkan tren yang baik juga. Misalnya para pelaku usaha ini rata-rata kalau yang mikro kecil itu menyerap 2-3 orang tenaga kerja. Nah, jadi kalau usahanya masih berjalan, dia menjual dan ada yang membeli, maka ini akan terus bergulir. Nah, ini adalah yang harus terus kita jaga kondisinya di tengah kondisi perlambatan yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Jadi sekali lagi, Satgas ini kan adalah Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Maka targetnya adalah kepada para pelaku usaha. Jadi pelaku usaha itu ada yang mikro, kecil, menengah, dan besar. Terutama konsentrasinya justru kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Targetnya justru adalah bagaimana kita memastikan iklim yang ramah bagi mereka. Jadi misalnya nih, kalau sekarang kita betul ada sisi penurunan daya beli, tetapi juga kita bisa potret sekali lagi ada yang selalu harus dibeli oleh masyarakat. Nah, ini bagaimana kita menata misalnya nih, yang berkurang itu apa? Jalan-jalannya berkurang. Itu kan tidak terlihat potretnya. Jadi traveling juga berkurang karena memang mereka mengalokasikan kepada yang lebih penting. Nah, ini adalah bagaimana kita sebetulnya pemerintah mendorong para pelaku usaha juga tetap bisa menjalankan usahanya. Dengan kalau mereka formal, mereka juga bisa masuk ke pembiayaan. Jadi kalau mereka ada pembiayaan, kemudian mereka usahanya juga bergerak, lalu pada sisi yang lain juga para pekerja yang masih memiliki pekerjaan, mereka juga masih bisa belanja, tapi tentu jumlahnya berkurang atau mereka membuat skala prioritas atas apa yang belanja. Ya memang di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu kan sangat menunjang ya. Jadi misalnya kalau kita lihat ada akomodasi di sana, katakanlah ada warung makan juga, ada penyedia transportasi sewaan juga. Jadi betul bahwa keterkaitan dan dukungan pemerintah itu harus fokus kepada jasa sektor pariwisata. Nah, berita yang baik dari sisi pariwisata justru jumlah wisatawan mancanegara kan sudah meningkat saat ini. Artinya Indonesia makin menarik, bukan hanya soal destinasi. Kalau destinasi dari dulu Indonesia itu adalah destinasi yang selalu menarik. Tapi bagaimana menata manajemen pariwisatanya? Jumlah infrastrukturnya, penyediaan akomodasinya, kemudian pendukung dari sisi akomodasinya. Jadi dari sisi hal tersebut justru pemerintah ini, Kementerian Pariwisata misalnya, mendorong agar restoran menetapkan SLHS. Jadi higiene diperhatikan. Jadi bukan hanya ada warung, bukan hanya ada restoran, tapi juga kebersihannya diperhatikan, higienitasnya diperhatikan, sehingga yang makan di sana juga nyaman, merasa yakin atas apa yang dijual. Jadi tidak hanya sekadar daftar petik nih ya, kalau di sektor pariwisata bukan hanya makanannya enak, nah, tapi juga makanan enak, tapi dipastikan juga ada kualitas. Dan jangan lupa di sisi pariwisata ini juga kalau kita melihat sektor restoran atau warung makan ke depan, program makan bergizi gratis juga akan sangat justru berpaku kepada UMKM di sektor tersebut.
Kita butuh misalnya pengusaha catering yang baik, kita butuh BUMDes yang juga bisa mengelola penyediaan makanan dengan baik, kita butuh restoran di level mikro dan kecil juga yang bisa mengelola restoran dengan baik, yang menyediakan makanan yang enak, makanan yang bersih juga, makanan yang sehat. Kira-kira target dari Satgas ini untuk didorong untuk di pemerintahan Prabowo ini kira-kira Targetnya tentu pertama menguatkan bagaimana proses kemudahan ini terjadi. Jadi proses kemudahan berusaha, terutama bagi usaha mikro kecil menengah yang merupakan penopang perekonomian. Misalnya nih dari sisi yang paling konkret saja, penggunaan OSS (Online Single Submission), bagaimana dipastikan bahwa sistemnya itu tetap robust, tetap kuat. Katakanlah tidak pernah ada gangguan, bagaimana sistemnya semakin mudah, bagaimana layanan kontekstualnya juga mudah, agar kemudian pada saat ada sosialisasi masyarakat itu merasa oh memang mudah melakukan melalui OSS. Kemudian proses kerjasama kolaborasi antar kementerian betul tentu ada sebuah kondisi yang memang harus kita kawal, karena kan ini pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran, tentu menteri-menterinya juga sebagian baru. Jadi kita ketahui bahwa 16 dari 34 menteri di kabinet Pak Jokowi ini menjadi menteri di kabinetnya Pak Prabowo. Nah di bagian ini pasti akan ada penyesuaian, tapi saya yakin juga dengan kematangan dan kedewasaan kita dalam melakukan proses tata kelola pemerintahan, saya harusnya tidak ada tantangan yang berarti untuk melanjutkan, karena ini adalah hal yang baik dan seperti semangatnya Pak Prabowo bahwa beliau akan membawa tema keberlanjutan, maka apa-apa yang sudah baik akan dilanjutkan. Justru kita sangat berharap dalam proses sejak 20 Oktober sampai 31 Desember akan ada proses percepatan dan peningkatan. nama lengkapnya